ya. Nah, apa yang dibutuhkan? Ini saya ingin mengatakan bahwa kalau kita punya pattern kayak perguruan tinggi ini, kalau kita bisa optimasi dengan gandeng institusi R&D, dan suatu saat sangat mungkin terjadi kolaborasi antara UGM dan Telkom Uni untuk sharing resources dan seterusnya. Dan kenapa kami di STP itu bisa begitu ya, karena kami buka dengan ragam peluang itu. Dan itu yang membuat tadi kolaborasi kata yang sederhana tapi nggak gampang diimplementasi karena kita butuh engagement yang luar biasa. Gitu. Budaya. Ini ada Bu Ratna Resen. Monggo Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Oke, ketemu lagi. Selamat pagi Pak Argo. Pagi. Ya, maaf nih jadi kepengen bertanya gitu mumpung lagi ada di sini. Kesempatan bagus, jarang. Please. Sebetulnya gini Pak, dalam konteks silo tadi ya, kemudian dalam konteks ongkos dan segala macam, saya coba meningkatkan dan menyederhanakan ya Pak. Yang pertama ya Pak ya, saya itu 2 minggu yang lalu ikut yang namanya Faculty Summit di Arizona State University. Oke. Presidennya itu Michael Crow, itu saya suka banget karena dia membuka wawasan saya sejak COVID kemarin. Dia memberikan summit gratis, siapa mau ikut boleh dan segala macam. Kemudian dia mengatakan bahwa skill yang sekarang itu adalah skill kita bagaimana membuat students itu bisa menjadi orang yang bisa kayaking, main kayak. Dia nggak ngerti sungai itu mau kemana, gitu ya. Jangan jadi sangat turbulence dan segala macam. Itu saya suka dari dia. Tahun ini yang saya suka dari dia itu dia mengatakan kami ASU, Arizona State University, itu sekarang menjadi model untuk US University setelah tahun 2012 ke sekarang, 10 tahun dekade. Ternyata dia punya rahasia Pak Hargo. Ongkos research-nya itu, research expenditure-nya itu 5 kali lipat dinaikin. Nah, itu pertanyaan saya buat Pak Hargo. Kalau di UGM research expenditure-nya compare to capex, opex dan whatever pex yang lain itu berapa? Itu satu ya. Research expenditure ya dalam bentuk tidak hanya tangible, intangible juga gitu ya. Yang kedua silo. Aku pengen dengar dong komentarnya Pak Hargo. Sebenarnya benar nggak sih COVID ini menyadarkan kita bahwa manusia itu bukan silo loh. Oke. Manusia itu ternyata sama loh di mana-mana. Begitu ada COVID, kita diam aja tuh di rumah. Nah, kaitannya apa Pak Hargo? Kaitannya itu adalah kayaknya the global south ya, orang-orang yang berada di negara utara yang sombong-sombongnya luar biasa itu sekarang mulai dong ke bawah global north seperti itu. Saya jadi ikut Pak pembicaraan mereka gitu. Ternyata ilmu filsuf barat dengan filsuf timur itu memang beda nature-nya. Kita nature-nya itu ya, mereka Socrates, Plato, apa segala. Kita kan enggak nih, kesederhanaan, bahkan Gajah Mada, Sriwijaya, apa segala, Borobudur, itu beda lagi ilmunya, gitu kan Pak ya. Nah, akhirnya kita terbentuklah bahwa iya ya, kita kayaknya nggak usah bikin rating lagi deh. Bener nggak Pak? Ya udahlah. Total wisdom aja deh. Scopus itu kayaknya itu adalah knowledge feudalism gitu loh. Ya kan? Lawang yang meneliti sampah itu saya kok dia yang menilai-nilai kan gitu. Dua. Yang ketiga, jadi kita ini sebagai bangsa sudah sadar belum sih Pak bahwa kita itu hebat? Nah, jawab Pak. Oke. Ini nanti tolong diingetin pertanyaan 1, 2, 3 ini mungkin 1 tambah anak 2, 3 itu nggak. Oke, yang pertama dulu. Tadi saya katakan kalau mau ngejar paten semata, ini komitmen institusi harus gede, ya kan? Kalau di UGM ya, case-nya UGM itu anggaran UGM itu kan 3 triliun ya,
dari sana itu ya sekarang satu apa kalau research itu saya harus mesti cek angkanya pasti detailnya, tetapi yearly itu ya paling enggak itu yang dari granting itu kan ada 400-an miliar itu lebih, itu yang dari slot, kemudian yang dari unit-unit itu bisa raise fund sendiri. Itu kalau dari 20 faculty itu ya yang 3 yang paling dominan itu setiap faculty dia bisa alokasikan sampai 50 miliar sampai 100 miliar ya kira-kira gitu. Jadi setengah T sendiri akan diinvest kembali knowledge. Jadi dari pertanyaan sekarang di Telkom U bisa nggak sepertiga dari itu juga diinvest di sini? Tentu tidak semua mengandalkan, kalau UGM juga nggak mengandalkan semua dari pemerintah kok. Jadi bisa create funding sendiri juga. Anggaran pemerintah untuk research yang sekarang sudah dibuka semuanya untuk perguruan tinggi, nggak hanya sekedar yang negeri, tapi juga semua bisa punya akses sekarang. Tetapi justru kesempatan kayak Telkom Uni itu kan punya kesempatan yang punya fleksibilitas yang lebih dibanding dengan yang negeri sebetulnya. Fleksibilitasnya lebih banyak sebetulnya. Jadi ruang untuk berkreasinya mestinya bisa lebih banyak. Kan? Tapi in prinsip porsi untuk R&D yang saya sebut sebagai investasi tadi saya nyebutnya ini harus invest loh, bukan ongkos. Itulah kampanye yang kami lakukan terus-terusan. Karena selama ini adalah pengeluaran untuk riset, pengeluaran bahasanya. Kalau saya mengatakan ini investasi loh, sama-sama keluar duit tapi beda cara pandang. Jadi kita harus memandang berapa yang kita investasikan untuk R&D, bukan berapa yang kita spend untuk R&D. Nah, kalau spending itu larinya ke income statement. Kalau kita invest larinya ke balance sheet. Dan itu kan jadi aset. Karena tadi saya mengatakan ini harus dimonetasi dan patent dan semua IP itu harus dijadikan aset. Karena itu yang saya akan pakai untuk raising capital untuk hilirnya. Nah itu yang saya monetasi itu di sana. For sure porsi UGM untuk investasi R&D itu growing kira-kira. Jadi dari sekian T anggarannya ya growing terus gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kampanye ini harus dilakukan bareng-bareng. Nggak bisa negeri ini hanya UGM saja. Jadi semua universitas harus melakukan itu. Nggak usah muluk-muluk deh. Di Indonesia itu ada 3.000-an perguruan tinggi. Kalau satu perguruan tinggi itu menghasilkan satu inovasi tadi moncer gitu ya sampai ke hilir, maka negeri ini ada 3.000. Jadi the market itu huge, itu luar biasa gedenya, dan peluang itu ada di sana. Jadi kalau satu perguruan tinggi satu saja, dan saya sudah bisa membuktikan itu, ternyata economic value dari sebuah inovasi itu luar biasa. Jadi kalau mau menghasilkan economic valuasi dari sebuah inovasi itu bisa kita mulai dari knowledge based institution, which is itu kayak kita ini di lembaga pendidikan tinggi. Syaratnya satu, negara komited juga. Karena ini kewajiban negara tadi loh, hak negara. Lah kita ngasih inovasi, negara komit nggak menghasil. Nah, alhamdulillah negara ini mumpung lagi senang banget dengan inovasi dalam negeri dan seterusnya. Jadi momentum dapat. Karena sekarang lebih mahal dikit nggak apa-apa. Nah kan gitu kira-kira. Mumpung sekarang ini rezim lagi pro. Cuma industri juga harus komited juga. Sayangnya industri itu nggak komit sepenuhnya untuk masukkan R&D sebagai investment. Most likely dari 700 lebih perusahaan yang sudah go public itu kecil banget porsi R&D-nya. Lebih banyak anggarkan itu ongkos adalah R&D itu mahal banget ongkos. Lebih baik saya
beli hasil riset dari sudah luar. Nah, pemerintah lagi getol nih sekarang dengan apa MBKM nih, dengan apa gerakan untuk apa bring industri ini untuk ke campus. Dan DNA-nya Telkom kan dari korporasi. Mestinya research yang digital dan DNA itu bisa membuka industri dengan Telkom dengan 100 anaknya ini. Apa nggak luar biasa ini kalau nama Telkom ada di sana itu menjadi pendobrak juga untuk industri sadar tentang investasi R&D. Nah gitu. Kita nggak bicara rating dulu ya nggak bicara dulu. Tapi saya masih meyakini kalau kita put on our effort untuk R&D investment dan inovasi itu, at the end kita akan take the harvest, kita akan panen. Itu yang prinsipnya. Bahwa di situ ada efek samping dengan naiknya rating karena R&D kita bagus. Itu bagi saya itu saja lah, itu ekstra aja, panenan ekstra saja. Bukan mengejar rankingnya, bukan mengejar reputasi gimmick marketingnya sekarang dengan rankingan itu sekaligus jawab tadi pertanyaan kedua Bu Ratna tadi. Kita mengejar ranking. Saya sih kalau itu hanya untuk gimmick oke, tapi saya menaruh perhatian pada the essence di balik. Jadi reputasi itu hanya akibat dari sebuah proses yang kita dapatkan. Gitu. Jadi saya tidak mengejar ranking, saya tidak mengejar reputasi, tapi biarlah publik yang menilai dengan impact yang saya hasilkan. Itu yang maka rekognisi publik itu adalah footprint yang kita bukti dari footprint yang ada. Bagi kita adalah mari kita buat footprint itu sebanyak mungkin. Gitu. Itu jawab poin kedua. Poin ketiga tadi bangga sebagai bangsa ya. Oh iya. Justru itulah sebetulnya saya ingin ngajak teman-teman di Telkom Uni juga. Jangan kita itu berkiblat terus ke North America dan saya mengalami biformal pendidikan di dua benua, ya northern part dengan Nyai Roh Kidul di bawah, dan saya membedakan betul mana dua mainstream itu apa. Jadi saya mengkombinasi antara European style dengan American style dan saya blend di situ. Dan ternyata kita nggak di dua-duanya, kan gitu. Berarti kita harus punya identity dalam itu. Nah itu kaitannya dengan bagaimana kita nurturing institusi ini untuk membangun tadi saya sebut sebagai kultur inovasi yang tidak menentukan root-nya. Nah root kita itu apa? Kita petani lagi. Kalau kita bicara sebenarnya adalah kita negeri ini, kita ini, saya, ibu, bapak semuanya ini di area yang very strategic dengan ragam endowment. Maka ada istilah endowment fund yang itu unexplored. Ambil contoh satu. Saya lagi gemes nih sekarang dengan judul namanya biodiversity dan ini kan seolah-olah itu urusannya bio, itu urusan fakultas biologi. Enggak lah, ini urusannya orang bisnis banget. Ya kan? Saya lagi senang sekarang lihat untuk bagaimana ini marine products dan seterusnya itu kita eksplor, dan mesti akan banyak paten karya intelektual yang bisa kita dapatkan dari sana. Pertanyaan saya adalah Telkom Uni masuk tertarik enggak? Kan gitu maksudnya. Enggak punya interest enggak? Nanti akhirnya punya involvement enggak sana? Jangan mikirin cuma digital toh. Digital without down to earth enggak dapat. Kita itu hidup di nature yang banyak airnya dibanding daratnya, banyak lautnya dan kekayaan laut itu lebih banyak dibanding dengan kekayaan daratnya, dan itu unexplored, itu endowment kita. Kalau laut itu kita monetasi, dahsyat banget itu. Otaknya lagi otak monetasi lagi kan gitu. Otaknya nah itu akan paten gitu. Kira-kira gitu Mbak Ratna. Terima kasih Pak Hargo. Berarti kita kan harus bersama-sama gitu ya. Betul. Jadi tapi jangan kayak bonek kemarin yang tandingan bola kemarin loh dari Persib Liga kemarin itu yang saking semangatnya lalu akhirnya mengesampingkan aspek safety
Healthy dan Environment, SHE-nya ke sampingnya. Itu kan di Bandung kemarin tuh, yang Liga, ya enggak? Jadi saking semangatnya lalu melupakan batas-batas. Makanya yang tadi nyinggung silo tadi, mulailah buka silo dan kebanggaan semu karena nama. Itu yang kami lakukan di sini. Ya, nama besar itu sebuah modal, oke, tapi nggak cukup lagi. Nama besar itu bisa untuk gaya-gayaan, bisa juga untuk apa, jadi beban, bisa jadi. Nah, kami mengatakan bahwa oke, cukup nama besar lagi sekarang, ya kan? Ini harus dibuka agar yang merasakan itu bukan kita, tapi di luar itu. Jadi jangan bercermin sendirian, biarlah reflektor kita itu dengan cembung atau cekung atau cermin datar itu jalan gitu. Sekali waktu kita menggunakan cermin, 3 cermin itu sekaligus. Selama ini kita hanya menggunakan cermin datar. Ternyata kalau kita pakai drive itu nggak pakai cembung, kadang-kadang cekung, kadang-kadang ya kan gitu. Spion kita itu bukan cermin datar, kan gitu. Sekali waktu nengok lah. Nah, ke depan yang kita butuhkan bukan lagi closed innovation, atau open innovation. Dan itu harus merubah kita semua ya. Saya mengatakan kita itu ya, saya, Bapak Ibu semuanya ini harus melihat institusi higher education ini bukan hegemoni yang eksklusif, tapi harus inklusif juga. Jadi mau menjadi rumah bagi Telkom ini, harus jadi rumah bagi semuanya. Pertanyaan sekarang saya belum tahu apakah nanti pagar-pagarnya itu masih ada. Kalau ada bukain dong, terus nanti gandengin. Kami sekarang sudah mulai melakukan itu. Ya. Nggak ada pagar, kan gitu. Semua welcome. Ya. Karena dengan itu enak obrolannya, enak mikirnya, dan antar individu itu menjadi bagian dari sebuah konsep kekamian, dan lalu baru jadi aku, saya, kita, ya, kami putra putri bangsa Indonesia. Nah, akhirnya itu baru bukan lagi kita, ego banget kan, gitu. Apalagi saya kan, sangat egois banget. Nah, selama ini kita kan, saya menggunakan kata itu. Sekarang harus kita mulai geser ini, kami putra putri. Ini Sumpah Pemudanya gitu, kan masih muda saya sekarang. By definisi masih muda saya. Gitu lah. Jadi mari kata ini itu untuk kita pergunakan sebagai basis untuk mendrag inovasi dengan paten. Jadi paten sekali lagi itu satu adalah upaya. Jadi ya kita dorong adalah Telkom ini jangan cuma paten untuk kontrak manajemennya kan gitu. Kalau itu toh itu bukan apa-apa, berat. Ya. Gitu. Mangga. Makasih loh Pak. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Bu Ratna pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Hargo, jawabannya luar biasa. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, yang lain yang mau bertanya. Masuk saya terus. Aku lebih enak ini kita ngobrol kok. Kalau monolog ini kan aku cuma jadi monolog nanti. Sesuai tadi semangatnya open ya Pak. Open innovation. Ya, open. Jadi semua juga bisa menyampaikan ide-idenya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya?